Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama saya Dewi. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin ya guys ya, yang berjudul Belembut Pengantar Emas. Sebelum saya lanjutkan ke ceritanya, jika kalian berkenan, tolong di subscribe, like, dan share ya guys, supaya saya lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah horor lainnya. Oke, kita mulai ya. Dengan tangan yang masih belum berdarah, Kang Darman memacu pedal gas mobilnya menuju peternakannya untuk segera membersihkan diri dan menghapus jejak atas apa yang dia lakukan kepada Kiki. Setelah Kang Darman sampai, dirinya segera membakar semua baju yang Kang Darman pakai, membersihkan semua darah, dan membuang pisau yang dia pakai saat menusuk Kiki. Keesokan harinya saat di peternakan, seperti biasa semua orang mulai beraktivitas. Terlihat pula karyawan Kang Darman termasuk Kang Soleh hadir di sana. "Jo, si Kiki kemana?" tanya Kang Soleh kepada Busron. "Kurang tahu Kang, dari kemarin juga tak pulang ke rumah," kata istrinya, jawab Busron. Tak lama Kang Darman datang ke peternakan dan bertanya mengenai Kiki seolah semua tidak ada apapun. Kemudian Kang Soleh pun berkata apabila Kiki dari kemarin juga tidak pulang ke rumah. Kang Darman kemudian pergi dari peternakan tersebut untuk segera mendatangi Gunung Pesugihan atas perintah Eyang tempo hari. Singkat waktu, Kang Darman setelah sampai di gunung yang sudah dituju, terlihat di sana Kang Darman mendatangi seorang kakek tua yang biasa dipanggil Mbah oleh Kang Darman. "Saat kau sudah memiliki banyak kekayaan, tak semenit pun kini kau mampir ke tempat Mbah," Mbah berkata. "Dengan skala kerendahan hati Mbah, ada beberapa perintah Eyang yang harus aku lakukan," jawab Kang Darman. "Sudah saatnya kini kamu untuk melakukan perintah Eyang. Segeralah kau tinggalkan pakaianmu. Namun sebelum melakukan semedi, kau harus terlebih dahulu memotong ayam cemani yang kau bawa dan minumlah darahnya," ucap Mbah. Ayam cemani telah dipotong, darah mengalir dan Kang Darman langsung meminum darah ayam tersebut dari leher ayam itu. Tak ada lagi perilaku manusia yang ada dalam diri Kang Darman. Semua yang telah dilakukannya sudah menutup sifat manusianya. Semedi pun dilakukan Kang Darman di sebuah aliran sungai di gunung itu. Berjam-jam Kang Darman melakukan semedi tersebut, hingga suatu hal terjadi, suara-suara menyeramkan mulai terdengar, dan terlihat tubuh Kang Darman kini dipenuhi ulat dan belatung seolah menemani semedinya. "Bukalah matamu wahai abdiku," sebuah suara terdengar oleh Kang Darman. Lalu Kang Darman membuka mata. Kini Kang Darman berada di dimensi yang berbeda. Tempat itu dipenuhi emas dan permata. Sekarang Kang Darman berada di sebuah tempat yang sangat menyeramkan sekaligus indah. Tempat itu dipenuhi semua perhiasan, tiap sudut ruangan diukir dengan indah. Ratusan pelayan cantik dan tampan terlihat pula di sana. Kang Darman lalu mulai berdiri dan melangkahkan kakinya menuju seorang yang memerintahnya. "Sembahku Ratu," ucap Kang Darman sembari memposisikan diri seperti seorang bawahan. Dialah Ratu Pesugihan gunung tersebut. Ratu tersebut bernama Ratu Kinan Ayu Lestari. Wajahnya laksana wanita tercantik yang pernah ditemui manusia. Matanya besar dan tajam, bibir merah jambu, rambut terurai indah dan tubuhnya seperti kesempurnaan dari wanita indah manapun. Terdapat pula Eyang berada di samping Ratu menemani. "Telah ku dengar keinginanmu untuk menjadi seseorang yang memiliki jabatan dan nama besar. Apakah kau benar-benar menginginkannya wahai abdiku?" tanya Ratu. "Semua kekayaan telah kau berikan wahai ratuku. Namun sebagai orang yang kini memiliki harta seolah aku belum memiliki semuanya. Jikalau tidak disertai dengan pangkat dan jabatan wahai ratu," jawab Kang Darman. "Sungguh kau benar-benar seseorang yang serakah wahai abdiku. Baiklah, namun kau harus dipenuhi keinginanku terlebih dahulu wahai abdiku," tegas Ratu. "Semua perintah aku laksanakan wahai ratuku," jawab Kang Darman.
Wahai abdiku, untuk keinginanmu aku perintahkan dirimu untuk mencari seorang gadis. Rebutlah hatinya, nikahilah dia, dan biarkan para demit di sini untuk menggauli istrimu yang merupai dirimu nanti. Hingga nanti masanya wanita itu kau tumbalkan kepadaku. Apakah kau sanggup untuk melakukannya, wahai abdiku? Ucap ratu. Kang Darman sedikit terdiam, karena di dasar lubuk hatinya tak ada wanita yang dia cintai selain istrinya. Kang Darman melakukan semua pesugihan ini pun karena rasa cintanya terhadap istrinya dan anaknya. Kenapa kau tak menjawab pertanyaan ratu, wahai Darman? Bentak Eyang. Baiklah wahai ratu, aku akan melakukannya, jawab Kang Darman. Ratu pun puas dan tertawa mendengar jawaban Kang Darman. Kalau seperti itu, kembalilah ke tempatmu, wahai abdiku, ucap ratu. Kang Darman lalu bersila kembali sambil memejamkan mata. Dan setelah itu, Kang Darman lalu kembali ke sungai di mana Kang Darman memulai ritual semedinya. Kang Darman lalu kembali ke rumah Mbah untuk bersiap-siap kembali pulang ke rumahnya. Tak cukupkah kau korbankan anak dan tetanggamu untuk memulai hasrat nafsumu, wahai Darman? Kata Mbah bertanya. Kang Darman hanya diam dan memaku. Mbah hanyalah pelantara di antara kamu dan ratu. Yang memutuskan apa yang kau sanggupi adalah dirimu sendiri, Darman, tambah Mbah. Lalu Kang Darman menceritakan saat awal pertama datang ke gunung ini. Diceritakan oleh Kang Darman, waktu itu dirinya sangat sedih dan perasaannya dipenuhi rasa penyesalan atas keadaan keluarganya yang serba kekurangan. Lalu saat Kang Darman merenung, dalam kesedihan terdengar suara Eyang yang mengajakku untuk datang ke sini. Tak lama saat itu hati Kang Darman redup, langkah kakinya seperti mempunyai pikiran sendiri untuk datang memenuhi gunung ini. Tak ada yang lain di pikiran Kang Darman saat itu selain mengubah semuanya dengan instan. Lalu Mbah pun menceritakan awal mula pertemuan dengan Kang Darman. Mbah berkata, jikalau wajahmu telah larut dalam bimbingan setan, tatapanmu bukanlah Kang Darman yang sebenarnya. Oleh karena itu, Mbah, kini aku sanggup menanggung semuanya. Bersumpah tidak akan membuat istri dan anakku larut dalam kemiskinan, tegas Kang Darman. Tapi kenapa kau korbankan anak bungsumu, wahai Darman? Tanya Mbah. Kang Darman lalu menjawab, hatiku sangat hancur, Mbah, saat ratu memintaku untuk menumbalkan Asih. Namun satu anak tak mengapa, pikirku dulu. Selama Lastri, Amin dan Wisnu bisa bahagia selamanya, jawab Kang Darman. Apa yang kau ambil dengan banyak, maka akan lebih banyaklah kehilangan dalam dirimu, pangkas Mbah. Tak berselang lama Kang Darman pun pergi dari rumah Mbah. Tak berselang lama saat kembali pulang, tiba-tiba terdengar suara panggilan dari handphone Kang Darman. Halo Neng, ada apa? Akang sedang di jalan, jawab Kang Darman. Kang, kapan pulang? Ini ada 2 orang polisi dan dokter yang menanyakan Akang pulang, Kang? Lastri bertanya. Kang Darman merasa was-was dan kaget mendengar adanya polisi yang mencari Kang Darman. Pikiran Kang Darman lalu teringat akan kejadian di gunung sana bersama Kiki. Sial, ada apa hubungannya dengan kematian si Kiki ya? Ucap Kang Darman dalam hati. Lalu Kang Darman memerintahkan Lastri untuk menunggu kepulangannya. Singkat waktu, Kang Darman telah tiba di rumahnya. Perasaan takut dan gusar dirasakan saat itu sangat jelas di wajahnya. Namun semua ketakutan seketika hilang dikarenakan 3 orang yang dikatakan Lastri adalah 2 orang polisi dan seorang dokter yang dulu menemani Kang Darman pulang kembali. Karena 2 orang polisi dan dokter itu adalah Pak Broto, Pak Kasim, dan Dokter Erik. Untunglah hanya mereka, guman Kang Darman. Kang Darman lalu mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumahnya.
Terlihat Lastri menemani perbincangan mereka. Lalu setelah itu di antara mereka mulai menyinggung maksud dari kedatangan mereka ke rumah Kang Darman. Pak Broto mengatakan ada hal yang penting untuk dibicarakan, namun hal ini cukup rahasia. Dengan melirik Lastri kala itu, Lastri langsung paham bahwa dirinya tidak diizinkan untuk mendengar percakapan mereka. Begini Pak Darman, maksud dari kedatangan kami adalah untuk meminta bantuan dari Pak Darman. Kami lihat sekarang Pak Darman terlihat sangat bahagia dengan tempat tinggal yang besar serta kekayaan Pak Darman yang lain. Kami mohon kepada Bapak untuk mengingat jasa kami yang pernah menolong Bapak untuk memalsukan kematian anak Bapak Asih. Kami tidak pernah bertanya mengapa hal itu Bapak lakukan, ucap Pak Broto. Jadi apa maksud Bapak? Tanya Kang Darman heran. Kami sangat berterima kasih dengan uang 100 juta yang Bapak berikan kepada kami saat memasukkan kematian anak Bapak. Namun setelah kami pikir uang itu terlalu kecil untuk resiko yang harus kami tanggung, Pak. Jadi maksud kedatangan kami ke sini, mungkin sekarang Bapak bisa memberi kami kembali uang besar untuk sekedar uang tutup mulut untuk kami, Pak, ucap Pak Salim menambahkan. Kurang ajar, bisa-bisanya mereka memerasku dengan hal seperti itu. Memang manusia sialan kalian, ucap Kang Darman dalam hati. Aku kira kita sudah sepakat dengan uang 100 juta sebelumnya, tapi kenapa setelah beberapa lama kalian datang kembali ke sini lagi? Tanya Kang Darman. Seperti yang sebelumnya kami sampaikan, Pak, resiko kami terlalu tinggi. Ya kami tak apa jika Pak Darman enggan memberi kami. Namun jangan salahkan kami apabila semua kebohongan Pak Darman kami publikasikan ke masyarakat sini, ucap Pak Broto dengan tersenyum jahat dan menyebalkan. Kang Darman hanya bisa terdiam terpaku saat mendengar ancaman mereka. Amarah Kang Darman sebenarnya tidak tertahankan. Namun tiba-tiba Kang Darman tersenyum kembali. Berapa banyak yang kalian butuhkan? Tanya Kang Darman menantang. Kami pikir uang 500 juta cukup untuk menutup perbincangan ini, Pak, ucap Pak Broto. 500 juta? Jawab Kang Darman kaget. Kang Darman tak habis pikir dengan ketamakan mereka. Dipikirannya hanya amarah yang bercamuk mendengar keinginan mereka. Baiklah, tapi untuk sekarang saya tidak mempunyai uang sebesar itu untuk diberikan kepada kalian. Tapi tunggu 2 hari untuk aku bisa menyiapkan uangnya, jawab Kang Darman. Mereka semua tersenyum dan berkata tidak mengapa. Mereka akan menunggu selama 2 hari kembali mengancam Kang Darman yang apabila dalam 2 hari tidak dapat menyiapkan uangnya, mereka akan membongkar semuanya. Tak lama mereka pun pulang. Apa yang terjadi, Kang? Tanya Lastri. Bukan apa-apa, sudah kamu siapkan makan sana, ucap Kang Darman marah. Keesokan harinya Kang Darman pagi-pagi buta sudah pergi dari rumah dan entah perginya kemana. Hal itu terlihat oleh Lastri. Lalu singkat cerita Kang Darman kembali dengan membawa tas besar di mobilnya. Tas tersebut adalah uang yang disiapkan untuk para polisi dan dokter yang kemarin mendatangi rumah Kang Darman. Selamat siang Pak Broto, ucap Kang Darman melepon. Uang sudah saya siapkan, sekarang aku minta kalian datang ke tempat yang sudah saya tentukan. Aku tak ingin seorang pun tahu akan hal ini, pukas Kang Darman. Telepon pun kini Kang Darman tutup dan Kang Darman kini menuju peternakannya. Itu mobil Kang Darman, ucap Ujo kepada karyawan lain di peternakan. Kemudian Kang Darman turun dan menuju mereka. Terlihat pula Kang Soleh berada di sana. Kang, sampai saat ini keberadaan Kiki masih belum ditemukan, ucap Kang Soleh. Kang Darman hanya terdiam dan meminta Kang Soleh untuk membereskan masalah Kiki. Lalu tak lama Kang Darman pergi ke arah gudang peternakan. Kiki, ada apa gerangan Darman, kau memanggilku? Tiba-tiba yang hadir di hadapan Kang Darman. Kang Darman lalu menjelaskan perihal kedatangan 3 orang yang memerasnya kemarin kepada Eyang. Itu adalah masalahmu, wahai Darman. Pecahkan masalahmu olehmu sendiri. Aku dan Ratu hanya sebagai lumbung emasmu, bukan sebagai bawahanmu yang bisa kau perintah, jawab Eyang.
Kang Darman lalu kembali bertemu Kang Soleh. Terlihat wajahnya diliputi nafsu membara dan amarah. Kang Soleh tahu betul akan watak Kang Darman, dan Kang Soleh pun tak berani untuk bertanya apa-apa kepada Kang Darman. Singkat cerita, kini Kang Darman berada di tempat yang sudah Kang Darman tentukan untuk bertemu dengan Pak Broto dan kawan-kawannya. Tempat itu sangat sepi, hanya terlihat sebuah villa mewah tanpa satupun bangunan lain di sekitarnya. Itulah villa milik Kang Darman. Tak berselang lama, Pak Broto datang bersama Pak Kasim dan Dr. Erik. Terlihat wajah mereka begitu sumringah, namun bagi Kang Darman wajah mereka adalah wajah kelicikan dan kepalsuan. Kang Darman lalu tersenyum ke arah mereka, dan setelah itu Kang Darman dan mereka mulai masuk ke dalam villa. Perbincangan telah dimulai. "Bagaimana Pak Darman, apakah semuanya sudah disiapkan?" ucap Pak Broto. Kang Darman hanya tersenyum simpul. "Santai saja bapak-bapak sekalian, nikmatilah terlebih dahulu pemandangan sekitar. Lagi pula uangnya sudah ada di hadapan kalian," ucap Kang Darman sembari membuka tas berisi uang yang mereka pinta. Mereka bertiga saling memandang senang. "Minumlah terlebih dahulu Pak Broto," pinta Kang Darman. Lalu beberapa waktu kemudian, "Apa ini? Pak Darman, apa-apaan ini semuanya, hah?" bentak Pak Broto. Oke guys, ceritanya cukup di sini dulu ya. Nanti saya akan lanjutin ke part yang keempat ya. Pokoknya nanti saya lanjutin ke part selanjutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Dan jika berkenan, sekali lagi saya ucapkan silahkan subscribe dan share dan like ya guys ya, supaya saya bisa menceritakan kisah yang lainnya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum.